aliran hukum murni. Salam Pancasila, salam Indonesia, salam penegakan hukum. Menurut Hans Kelsen, hukum itu harus dibebaskan dari anasir-anasir non-hukum seperti unsur politis, sosiologis, bahkan unsur etis. Itulah yang dinamakan dengan teori hukum murni. Menurut Kelsen, hukum itu dikategorikan sebagai keharusan, bukan sebagai kategori faktual. Mengapa hukum itu dikategorikan keharusan? Karena keharusan itu bersumber dari pikiran yang berbasis nilai-nilai dan ajaran-ajaran. Sebagai contoh, orang yang diancam untuk menyerahkan sesuatu, seharusnya dia tidak menyerahkannya. Kata seharusnya dia tidak menyerahkannya itu sangat bergantung pada kehendak. Nah, menurut Hans Kelsen, kehendak di sini bukan kehendak psikologis yang berbasis pada suka tidak suka ataupun takut atau tidak takut, tetapi kehendak objektif dan menurut akal sehat. Mengapa demikian? Karena objektif dan menurut akal sehat itu berpijak pada anggapan umum yang benar, bahwa seseorang tidak boleh memiliki sesuatu bila itu bukan haknya. Nah, menurut Hans Kelsen, hukum itu adalah suatu keharusan yang mengatur tingkah laku manusia sebagai makhluk rasional. Jadi yang dipersoalkan oleh hukum bukan bagaimana hukum seharusnya, bukan itu, tetapi apa hukumnya. Jadi kendati hukum itu berada pada kategori keharusan, tetapi dia tetap berpijak pada hukum positif atau ius constitutum dan bukan hukum yang akan datang atau ius constituendum. Berbicara tentang Hans Kelsen berarti juga berbicara tentang Stephen Bauer teori, yaitu teori jenjang norma yang pada pokoknya mengajarkan bahwa norma yang di bawah tidak boleh bertentangan dengan norma yang ada di atasnya. Maka semakin tinggi suatu norma, maka semakin abstrak sifatnya. Tetapi semakin rendah tingkatan suatu norma, berarti semakin konkret. Jadi inti dari pembahasan video kali ini yaitu Hans Kelsen mengemukakan teori hukum murni yang pada dasarnya mengajarkan bahwa hukum harus dihindari dari anasir non-hukum seperti politis, sosiologis, atau bahkan etis. Berbicara tentang Hans Kelsen berarti berbicara tentang Stephen Bauer teori jenjang norma, yaitu norma yang di bawah tidak boleh bertentangan dengan norma yang di atasnya. Sekian yang dapat saya sampaikan sahabat Umat Pancasila, kiranya bisa dijadikan bahan diskusi selanjutnya. Salam Pancasila, salam penegakan hukum. Terima kasih.